Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan permohonan terkait dengan penghapusan batas ambang pencalonan presiden 20% atau presidensial threshold 20%. Nah, untuk bisa membicarakan sebetulnya apa dampak terhadap politik nasional, sudah bersama saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Mas Agung, selamat malam. Selamat malam Mas Len, pemirsa semua. Mas Agung, mohon maaf ini mengganggu Ya, waktu liburnya. Terima kasih aman, sudah aman. bergabung. Mas, ini Ya, semua dikagetkan dengan keputusan MK yang mendadak pada betul. sore sore hari tadi. Mas Betul. Agung melihat putusan ini seperti apa, Mas? Ya, pertama secara politik ya, ini suka atau tidak bisa menjadi arahan kemenangan ataupun kado indah bagi masyarakat Indonesia. Karena putusan soal pembatalan presidensial threshold 20% ini sudah ditunggu lama dan alhamdulillah bersyukurnya kita dikabulkan sekarang karena membuka ruang bagi siapapun anak bangsa yang punya kualitas, yang punya kapasitas baik secara politik maupun publik untuk bisa turut meramaikan ya pilihan ataupun menu Pilpres 2029 nanti. Nah, yang kedua tidak bisa juga dilepaskan secara elektoral ini peluang potensi bagi siapapun untuk terlibat ataupun turut serta dalam Pilpres 2029 nanti. Dan arahan itu penting karena ini bisa meminimalkan beragam macam ya soal kartelisasi politik, soal pemborongan partai politik, dan arahan-arahan masifnya oligarki politik yang selama ini menjadi kritik ya para akademisi kita, para ilmuwan-ilmuwan politik kita seperti itu. Nah, yang ketiga, suka atau tidak, ya putusan MK ini menjadi angin segar bagi masyarakat sipil ya, elemen-elemen demokrasi bahwa demokrasi kita masih on the track, ya masih berjalan pada relnya, check and balances masih bergulir, sehingga kekhawatiran banyak pihak bahwa ya ke depan pilkada tak langsung misalkan pilpres kemudian juga tak langsung misalkan semacam itu bisa terminimalkan. Tinggal bagaimana kemudian semua pihak mengawal putusan ini agar nanti ketika diimplementasikan tahun 2029 memang bisa ya mengakomodasi seluruh ya suara rakyat, aspirasi manapun seperti itu Mas Glenn sebagai pengantar. Hmm, artinya kalau tadi sempat disebutkan adanya borongan politik, lalu juga tadi sempat disebutkan beberapa alasan gitu ya, Mas. Sebetulnya apa sih evaluasi yang harus mendorong MK setelah 32 putusan ini kan sebelumnya menolak, akhirnya mengabulkan permohonan ini, Mas. Apa yang menjadi evaluasi ataupun apa yang dilihat oleh MK terkait dengan jalannya demokrasi dan juga sistem kepemiluan kita? Ya, pertama yang paling utama saya cermati ya, Mas, soal memang minimnya calon-calon yang bisa berkontestasi dalam Pilpres. Dan Hmm. selama ini menjadi kritik terbesar masyarakat kita. Kenapa pilihannya kok terbatas hanya dua atau tiga paslon saja? Kita ingin ada ruang yang lebih besar bahwa semua anak bangsa itu bisa terlibat. Ya, baik dari misalkan dari Sumatera, dari Papua, dari seluruh Indonesia bisa berpartisipasi. Walaupun nanti setelah itu perlu ada syarat dan ketentuannya juga supaya efektif ya Mas. Jangan sampai nanti ada 100 capres ya karena tidak Hmm. ada ambang batasnya semuanya terlibat pilpres agak riuh dan crowded juga sehingga nanti malah membuat kontraproduktif terhadap sistem kita bernegara. Sehingga nanti setelah ini ya di DPR perlu dikawal bagaimana implementasinya secara praksis. Ya kalau misalkan ambang batas 20% kemudian dibatalkan, nah apa arahan berikutnya? Apakah perlu semacam pengaturan yang memang itu kanalnya ya harus misalkan partai yang mencalonkan itu, walaupun memang tidak ada batasan 20%. Jadi semua partai berhak sebagaimana putusan hari ini ya bisa mencalonkan. Artinya kalau misalkan seorang capres mau maju, dia harus punya partai. Ya, nah partai yang bagaimana dan seperti apa kan? Otomatis dia harus mengusung figur-figur yang bisa ya sesuai aspirasi, sesuai kebutuhan, sesuai sosiodemografi tren pemilih masyarakat kita hari ini. Artinya kalau dia tidak adaptif dengan perubahan, ya tidak sesuai dengan kemajuan teknologi dan zaman, ya dengan sendirinya dia akan tertolak karena sosiodemografi masyarakat kita kan berkembang dengan pesat. Tren perilaku pemilih juga seperti itu. Jadi, nah ini putusan yang saya kira patut diapresiasi ya kado terindah lah saya bilang untuk tahun baru 2025 dan harapannya ya MK akan terus mengeluarkan putusan-putusan populisnya untuk menguatkan sendi-sendi kita berdemokrasi untuk memastikan demokrasi kita semakin berkualitas. Oke.
Hmm. Mas, apa untungnya kita memiliki banyak calon, Mas? Kalau misalnya kita mengacu pada PT 20% kan kemarin hanya 3 calon Ya, presiden. Kalau nanti misalkan ada 18 parpol, artinya kan berpotensi ada 18 calon juga untuk 2029. Nah, ini kan ya, secara cost juga pasti akan meningkat, Mas. Apa sebetulnya iya. untung ruginya memiliki calon yang banyak? Ya, kalau dengan calon yang banyak, otomatis masyarakat kita juga apa ya, tercerdaskan, tercerahkan, Mas. Dia akan melihat sangat detail kualitas setiap paslon yang akan maju sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya kita lihat apakah ini pantas menjadi pemimpin kita ke depan. Ya, artinya memang benar-benar sangat substantif harapannya ya, karena banyak pasang, banyak calon, kita bisa punya kesempatan yang luas untuk membedah kehidupan mereka lahir batin sebelum maju dan selama ini. Apa rekam jejaknya, apa visi visinya, apa programnya. Ya, kita akan memilih mana yang paling bagus programnya, mana yang paling rasional, mana yang paling konkret gitu. Nah, kalau Hmm. memang ada kontraksi soal hal-hal yang negatif, ekses politik dari kebijakan ini, saya kira itu ya bagian dari konsekuensi kita berdemokrasi. Contoh misalkan soal biaya ya Mas. Ya, tapi kalau soal biaya ini perdebatan sebenarnya. Kenapa? Biaya pemilu itu sebenarnya juga punya efek positif untuk menggerakkan ekonomi kita juga. Ya, Hmm. dengan kita melakukan pemilu, pilkada kemarin, itu ekonomi di bawah kan turut hidup ya. Percetakan, kemudian apa namanya, penyelenggara pemilu, upahnya turun ke bawah sampai KPPS, penjaga TPS, pengawas pemilunya. Ya, jadi ada uang transfer dari pusat ke daerah. Ya, belum lagi nanti soal relawan-relawan yang digerakkan untuk mendukung sebuah paslon, belum lagi agensi-agensi yang terlibat. Jadi kalau dihitung-hitung, saya melihat biaya kos yang dikeluarkan untuk pemilu itu sebenarnya justru punya efek positif juga untuk apa? Untuk menghidupkan ekonomi di sana. Hmm. Seperti itu. Dan kalau dihitung-hitung, biaya pemilu misalkan asumsikan berapa triliun, ketika dibagi per 5 tahun, itu sangat murah mas sebenarnya. Ya, kalau dihitung itu hanya berapa puluh ribu. Dan itu hal yang wajar dikeluarkan negara bagian dari subsidi kita karena kita sudah membayar pajak kan. Jadi kalau misalkan ditanya kontraksi paling besar ya soal biaya. Tapi biaya ini juga perdebatan. Karena kalau dihitung-hitung sebenarnya sah-sah saja dan sangat wajar. Kontraksi lain apa? Ya mungkin akan riuh, akan bising, akan crowded ya karena banyak paslon. Tapi inilah demokrasi, inilah konsekuensi kita memilih sistem demokrasi sebagai aturan kita bernegara. Dan kalau tidak begini ya bahaya justru. Tidak ada momen, tidak ada kanal, tidak ada ruang kita untuk bersuara, berserikat, kemudian menyuarakan hal-hal yang kita rasa untuk memperbaiki kehidupan kita di masa depan. Dan menurut saya lagi dan lagi ini perdebatan soal dianggap sebuah semacam cost ya. Tapi buat saya inilah bagian dari konsekuensi kita bernegara, berdemokrasi. Jadi sejauh ini sih semuanya masih apa ya, Mas, on the track, masih sesuai dengan koridor, masih sesuai dengan ya, cita-cita para founder fathers, founder mothers kita bahwa ya Indonesia itu ya kita berkonstitusi, berdemokrasi seutuh-utuhnya seperti itu. Hmm. Mas, tapi kalau secara aspek politik, Mas, dengan adanya Ya, putusan MK ini, siapa yang paling diuntungkan? ya, yang paling diuntungkan ya masyarakat tadi, Mas. Karena mereka punya banyak pilihan. Yang diuntungkan lagi ya semua kandidat, semua figur yang selama ini terhalang dengan arah aturan presidensial threshold 20%, walaupun dia ketum partai, kali ini jalan dia terbentang luas. Jadi Hmm. minimal 18 ketum partai itu punya hak untuk bisa menjadi capres, Mas. Dia punya apa ya, prerogatif untuk memilih wapresnya siapa. Dan ini bagus, ya. Artinya nanti akan tumbuh partai baru, akan banyak calon-calon presiden alternatif seperti itu. Dan saya kira ini angin segar yang patut kita hirup apa ya, sebanyak mungkin, ya karena ini bisa membuat tadi kehidupan kita semakin positif, semakin lebih baik dan tinggal nanti diatur oleh DPR bagaimana mekanisme dan implementasi putusan MK ini agar tetap ya menguatkan sistem presidensil kita, menguatkan sendi kita berdemokrasi dan hal-hal lainnya seperti itu. Artinya termasuk juga partai perorangan ya yang kemarin disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi juga kan kemarin menyampaikan dirinya partai Ya, perorangan. Artinya kan ini juga memiliki apa ya, memiliki peluang yang lebih besar lah untuk bisa mencoba merangkul contoh mungkin PSI yang merupakan anaknya untuk bisa mengajukan nama gitu, Mas. Apakah ini juga betul, menguntungkan untuk betul. seorang Jokowi?
semuanya diuntungkan. Dan dalam konteks Pak Jokowi, ya keluarga Solo ada Mas Kaisang, Mas Gibran, Mas Bobi yang punya jalan politik yang masih panjang. Putusan ini bisa mengakomodasi kepentingan mereka dan sangat mungkin ya dengan arahan ini siapapun dari keluarga Solo akan menjadi salah satu kandidatnya untuk 2029. Dan tidak menutup kemungkinan nama-nama lain yang hari ini misalkan bersama dalam koalisi Indonesia Maju Plus misalkan itu bisa menjadi ketum-ketumnya bisa menjadi capres semua Mas Glenn. Jadi politik kita akan dinamis akhirnya. Koalisi Indonesia Hmm. Maju itu akan kemudian menghitung ulang eh, mereka di dalam koalisi ketika nanti menjelang 1 tahun sebelum 2029 atau 2 tahun sebelum itu. Bisa jadi ada yang balik badan kritis dengan pemerintah karena dia keluar koalisi kan, mempersiapkan momen di mana dia harus ya maju karena dia harus mengambil hati masyarakat gitu. Jadi ini akan menarik ya politik kita ke depan. Dan artinya kalau tadi saya tanyakan siapa yang paling diuntungkan adalah tadi Ya, disebutkan partai politik dan juga rakyat. Artinya kalau misalnya yang paling dirugikan adalah mungkin petahana di 2029, Mas Agung. ya petahana dirugikan karena akhirnya memunculkan banyak pilihan alternatif selain dirinya kan. Kalau misalkan dengan sistem sebelumnya hanya dua paslon atau bahkan paling banyak tiga paslon, maka besok lebih dari itu. Dan Hmm. biasanya di sistem presidensil, petahana akan selalu diuntungkan di periode kedua karena apa? Karena dia punya sumber daya yang cukup solid untuk memimpin kembali, baik secara politik, sosial, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Tapi kali ini, ya resource yang menguntungkan dirinya akan menjadi minimalis. Kenapa? Karena publik akan lebih jernih, objektif melihat segala sesuatu. Ya, kalau misalkan tidak hati-hati, misalkan Pak Prabowo memimpin ataupun memanfaatkan jabatan dia sebagai presiden, itu bisa menjadi bumerang ketika dia memutuskan kembali maju di periode kedua. Kenapa? Yang dia hadapi sekarang adalah kawan-kawan politiknya, ya. Artinya dia harus perform semaksimal mungkin untuk memastikan dia terpilih kembali. Dan akhirnya bagus kan, Mas? Sehat kan? Pak Prabowo tidak ada pilihan dengan menteri-menteri di bawahnya untuk semaksimal mungkin bekerja bagi masyarakat. Karena Hmm. kalau ada cacat sedikit pun, ada kemungkinan di periode keduanya itu akan dilirik calon lain yang bisa memberikan nafas perubahan, nafas harapan yang memang jauh lebih baik misalkan atau ya sedikit banyak berbeda dari cara Pak Prabowo memimpin. Dan saya kira di titik ini ya ini salah satu konsekuensi dari putusan MK itu terhadap petahana yang sedikit banyak dirugikan kalau bahasa Mas Dan tadi seperti itu. Artinya sepakat ya Mas ya kalau misalkan em, tadi kalau misalnya merangkum Pak Prabowo harus bekerja all out untuk bisa apa ya untuk bisa menorehkan prestasi dan juga menampilkan di 2009 dan juga meminimalkan potensi adanya ancaman dari ketum-ketum parpol ini ya Mas ya setidaknya gitu 18 ketum parpol ini. Ya, persis. Ya, Hmm. jadi hati-hati dengan apa yang ada di dalam koalisi sekarang, karena bisa jadi mereka akan menjadi lawan atau kontestan dalam pilpres. Dan saya kira hal semacam ini sah-sah saja dan sehat saja dalam berdemokrasi ya. Ada waktunya kita menjadi kawan, ada waktunya menjadi lawan ya, bukan musuh ya, oponen ya. Beda sama enemy seperti itu. Karena kalau lawan itu kan ya menyehatkan. Ya, kalau kita bermain bola ada lawan tanding kan akhirnya kita olahraga, Mas Glenn. Ya, Hmm. pertandingan seru, pertandingan menarik. Tapi setelah selesai pertandingan ya kita temenan lagi. Saya sama Mas Glenn ya bisa nongkrong bareng lagi gitu ya. Pertandingan selesai di pertandingan. Ya, tapi pertemanan kan seterusnya. Jadi dalam politik penting adanya lawan politik supaya apa tadi ya, demokrasi kita sehat, masyarakat kita punya alternatif, eh, kehidupan berbangsa kita kembali dalam koridor-koridor yang sesuai dengan konstitusi setelah sebelumnya ya agak melenceng seperti itu. Ada momen nggak sih Mas, kenapa putusan MK ini dikeluarkan saat ini gitu? Ini kan baru tahun baru 2 Januari, Ya, lalu juga 2 bulan setelah pelantikan Presiden Prabowo yang terbilang juga baru. Ada momen ya, nggak sih Mas sebetulnya bacaannya? ya. Kenapa Saya sekarang melihat, gitu? ya MK ini kan kemarin babak belur, Mas ya, citra dan persepsi publiknya gitu. Jadi putusan ini kembali menegaskan posisi MK sebagai mahkamah rakyat dalam tanda petik ya. Ya, jadi kemarin pilkada juga ada angin segar ya dengan revisi undang-undang pilkada lewat putusan MK juga kan kita tahu akhirnya beberapa paslon bisa maju dan memberikan apa arahan segar ya bagi politik di level lokal. Nah, kali ini MK ingin menegaskan itu lewat afirmasi keputusannya di level nasional dengan menghapus presidensial threshold 20%. Nah, saya kira ini positif ya
untuk memastikan MK memang benar-benar bisa menaungi aspirasi masyarakat kita secara keseluruhan dan arahan apa ya tuntutan ini kan sudah lama sebenarnya berulang Hmm. kali ditolak dan kali ini disetujui saya kira merupakan efek lanjut dari putusan di pilkada kemarin mas seperti itu dan ya harapannya setelah ini ada banyak putusan-putusan yang apa ya menguatkan demokrasi kita memastikan masyarakat masih memiliki hak ataupun mandat utama yang memang harus diperhatikan oleh siapapun pemimpinnya seperti itu. Oke, terakhir, Mas Ya, Agung, kalau tadi Mas Agung mengatakan bahwa petahana bisa jadi menjadi salah satu pihak yang mungkin dirugikan dengan adanya putusan MK ini. Artinya kan saat ya, ini prosesnya akan dilanjut di DPR, di mana akan ada revisi undang-undang pemilu, dan itu ya, kan akan ada partai politik yang mendukung pemerintah saat ini. Kalau ya, misalnya bacaannya itu merugikan, Mas, apakah ya. mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa setidaknya meminimalkan ancaman itu untuk 2029? Iya, putusan MK ini kan perlu diingat final dan mengikat, Mas. Ya, artinya DPR punya ruang, tapi ruangnya tidak cukup besar dan leluasa. Nah, kalau misalkan undang-undang yang direvisi itu bermasalah, kan bisa di MK-kan lagi, istilahnya gitu. Jadi, ya, kalau memang ini tidak didengar juga, ya yang dihadapi rakyat nanti mas kan nggak sehat juga kalau semuanya harus tumpah ruah ke jalan berhari-hari sebagaimana kemarin waktu ada protes Garuda Biru ya mas ya yang Hmm. di pilkada itu akhirnya viral kemana-mana dan akhirnya putusan direvisi kan lewat putusan MK dan saya kira belajar dari situ ya ya hari ini partai-partai juga mikir mas ya, toh yang diuntungkan mereka sebenarnya. Kalau mereka akhirnya berbalik badan ingin dan terpetik mengakomodasi satu dua kepentingan semata, ya itu akan menjadi bumerang politik buat mereka juga di masa mendatang. Ya karena masyarakat kan suka atau tidak semakin lama semakin terdidik ya Mas ya. Kelas menengah kita walaupun terhimpit tapi tumbuh ya dan mereka semakin kritis dengan situasi politik, situasi ekonomi, situasi sosial kita gitu. Jadi buat para elit ya hati-hati. Apalagi tren perilaku pemilih sekarang walaupun dianggap apa ya beberapa gen itu dianggap kurang peduli apatis tapi kemarin baru saja PPN berhasil mereka golkan ya untuk ditunda hanya fokus ke barang-barang mewah saja itu kan kita harus apresiasi jasa generasi-generasi yang katanya ya apa ya kurang peduli ya padahal dengan Apatis. ya dengan hobi mereka itu dengan fokus mereka ke hal-hal yang menurut kita nggak terlalu urgent itu justru membuat kepedulian mereka tinggi ketika mereka terlibat ya Hmm. katakanlah gamers, K-popers, komika, artis dan seterusnya seniman ya kalau ketika mereka bersuara turun ke jalan dahsyat gitu. Nah ini juga begitu bisa menjadi masukan pertimbangan kepada elit kita pasca putusan MK yang benar-benar membuat revisi undang-undang yang sesuai dengan arahan MK, tidak lari dari itu ataupun malah membuat arahan baru sendiri karena efeknya bisa membuat masyarakat akan kecewa, marah dan ujungnya bisa tumpah ruah ke jalan dan itu tidak kita inginkan karena bisa mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Tres Ya, Politika Strategis. Terima kasih banyak waktu untuk liputan 6. Kita nantikan sama-sama bagaimana Mas Gen. dinamika di DPR dan juga kita nantikan bagaimana putusan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.